cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Para suster, para frater, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Perang Dunia Kedua, Winston Churchill menerangkan kepada salah seorang tokoh terkemuka Prancis mengapa pada saat itu Inggris tampaknya tidak memiliki nyali untuk berperang. Winston berkata demikian, "Kami bangsa Inggris bagaikan udang laut. Pada kesempatan tertentu dalam kehidupan kami, ibarat udang itu menghilangkan kulit pelindungnya. Selama masa pergantian kulit, udang yang paling perkasa pun akan bersembunyi dalam celah-celah karang. Udang ini menunggu dengan penuh kesabaran pertumbuhan kulitnya yang baru. Ketika kulitnya mulai menguat, dia akan keluar dan dia akan berperang melawan siapa saja. Udang ini tidak akan takut karena kulitnya sudah kuat. Tetapi ketika kulitnya belum kuat, dia akan bersembunyi di celah-celah batu karang." Winston berkata demikian, "Baiklah, kami bangsa Inggris pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, kami kehilangan kulit pelindung kami karena ulah beberapa menteri yang tidak bijaksana. Kami baru saja bangkit sebagai sebuah bangsa yang baru. Saat seperti ini, tidaklah bijak untuk kami berperang, beraksi, karena kulit kami belum kuat. Saatnya akan datang apabila kulit pelindung kami telah kembali seperti sedianya dan kuat, kami akan berperang dengan siapapun di dunia ini." Dengan pernyataannya ini, Winston ingin mengungkapkan sikap bijak, sikap cerdik warga Inggris untuk berlari daripada bertahan di tempat dan akhirnya mereka kalah mati. Inilah pesan bijak dari Winston ketika dia bermenung tentang sikap bijak bangsa Inggris ketika menghadapi Perang Dunia Kedua. Apabila seseorang selalu membuat kita marah, tinggallah dia. Kalau kita masih bertahan pada tempat yang sama, pertengkaran tidak akan pernah terhindarkan. Dan tidak berdosa kalau kita tinggalkan orang yang sedang marah. Jika suatu tempat memberikan peluang kepada kita untuk berdosa, tinggalkan tempat itu untuk sementara. Keberanian bukanlah sebuah kecerobohan. Kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi setiap risiko. Rahmat Allah dianugerahkan kepada kita untuk memberdayakan kita, untuk menaungi kita, untuk selalu bersikap cerdik, mempertimbangkan sebelum kita bertindak. Dan ini selalu terjadi dalam kebersamaan kita di komunitas. Berdiam diri tidak cakapan dengan seseorang karena satu hal yang mengganjal, belumlah dosa. Berdiam diri adalah cara cerdik untuk menghindari sebuah pertengkaran. Justru kita bertahan
ngomong banyak pada saat seseorang sedang melampiaskan kemarahannya, komunitas akan berantakan. Hanya sekarang kita berkutat antara perasaan bersalah dan perasaan berdosa. Sangat beda di situ. Para murid Yesus diutus dalam situasi yang penuh tantangan, seperti anak domba di tengah serigala. Mereka tidak akan pernah berdaya menghadapinya apabila mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mengapa? Sebab kekuatan yang mereka hadapi adalah kekuatan nafsu manusiawi yang menghancurkan. Gelombang kekuatan jahat, gelombang tantangan yang kita hadapi tidak terelakkan. Gelombang kekuatan jahat, gelombang tantangan menjadi keharusan yang dihadapi oleh semua orang yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Untuk menjadi pengikutnya, jalan salib, jalan derita selalu terbentang untuk disusuri. Tantangan yang mereka hadapi, yaitu para murid dan kita, orang-orang yang dipanggil, diurapi dan diutus, bukan hanya bersentuhan dengan situasi yang diibaratkan dengan aura serigala atau kuasa pedang kekerasan di tangan raja-raja dan para penguasa, melainkan runtuhnya relasi yang paling dasar di antara kita, yaitu relasi antara kita dengan Allah dan relasi di antara kita dengan saudari-saudara sekomunitas, sekongregasi, karena kebencian, karena pengkhianatan yang hadir dalam keakraban, dalam kedekatan kekeluargaan kita, dalam komunitas sendiri. Inilah kekuatan yang paling menakutkan. Jika sudah ada unsur kebencian dan pengkhianatan, maka situasi dalam komunitas yang nyaman akan tercoreng. Jadi jangan berpikir situasi yang sulit adalah ketika kita berhadapan dengan orang Islam, kekuatan-kekuatan yang ada di luar diri kita. Musuh yang paling berat adalah diri kita sendiri. Di saat kebencian dan pengkhianatan mulai berakar dalam diri kita. Yesus adalah sang kebenaran. Sama seperti Yesus, kita harus berani untuk dikepung, berani untuk disergap oleh para anti kebenaran. Ingat, musuh yang paling berat dalam persaudaraan di komunitas bukan orang yang berada dari luar. Kita nggak pernah memusuhi orang-orang yang tidak kita kenal. Yang selalu kita musuhi adalah orang-orang yang kita kenal. Lebih mematikan lagi, orang-orang yang kita cintai. Karena itu, keberanian kita bukanlah kemauan untuk mati konyol tanpa nilai. Keberanian kita juga bukanlah resiko hidup tanpa makna. Bukan juga kehendak insani kita asal berani bersuara tanpa isi, berkoak-koak tanpa dasar, hanya membuat yang lain sakit hati. Di atas semuanya, yang harus kita lakukan semata-mata karena aku, karena Yesus, dan oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Itu berarti semuanya demi kebenaran, atas nama kebenaran. Dan atas nama kebenaran ini juga
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, gaya lembut, gaya keras, gaya kasar, hajib untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan ini berat. Selalu saya katakan dalam permenungan kita, tanpa kita banyak bicara, jubah kita sudah menunjukkan bahwa kita orang benar. Hidup kita berada di jalur kebenaran. Persoalannya, ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Yesus, kemanusiaan kita tidak 100% terkikis. Itu yang jadi soal. Pasti ada rasa benci, ada rasa dendam. Justru itu sangat menguat. Karena situasi ini, maka Yesus mengajarkan para muridnya, mengajarkan kita orang-orang pilihannya, bahwa untuk menghadapi kekuatan jahat dalam diri saya, dalam diri sesama sekomunitas, kita tidak boleh gegabah. Kita harus bijaksana, kita harus cerdik. Tetapi dalam kecerdikan harus ada ketulusan dan kejujuran. Dua kombinasi sikap batin ini tidak mudah dibentuk. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah kita harus cerdik seperti ular. Cerdik memanfaatkan potensi, kemampuan yang dianugerahkan Allah ke dalam diri kita masing-masing. Cerdik untuk mencari aneka strategi, namun tulus dan jujur dalam menghadapi setiap tantangan, agar kebaikan tetap dinyatakan dalam diri kita. Maka kalau tidak saling bertutur sapa dalam sehari hanya untuk menghindari pertengkaran, belumlah sebuah dosa. Itu adalah cara cerdik untuk menghindari pertengkaran. Maka jangan bersusah-susah, jangan merasa sudah dikutuk oleh Tuhan Allah karena tidak cakapan dengan teman. Itu hanya benturan yang keras antara standar sebagai hidup seorang religius harus baik dan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebaikan dengan fakta yang saya hidupi. Kita harus cerdik dan licik seperti ular. Kita harus cerdik melihat dan membaca situasi, jeli melihat kesempatan, dan cekatan dalam mengambil keputusan serta tindakan yang tepat. Kita harus berputar akal untuk mencari aneka strategi, menemukan segudang peluang agar kebenaran tetap dinyatakan melalui hidup kita. Kita tidak boleh cemas, sebab misi perutusan kita selalu ditopang oleh Yesus sendiri. Kekuatan Yesus yang mengutus kita adalah kekuatan Allah sendiri. Roh Allah, Roh Yesus, itulah yang bekerja dalam diri kita, yang saya jelaskan in persona Christi dalam perjumpaan kita yang terakhir tadi. Karakter indelibilis adalah cap yang tidak terbatalkan dalam diri kita. Ingatlah, pekerjaan kita adalah pekerjaan Allah. Profesi kita adalah profesi Allah. Proyek kita adalah proyek Allah. Karena itu, Allah tidak akan pernah membiarkan kita hancur tatkala menghadapi kebusukan-kebusukan hati duniawi. Pada momen misa penutup ini, kita disadarkan bahwa perjuangan kita membutuhkan kecerdikan dan ketulusan. Butuh juga ketekunan dan ketabahan, kesabaran dan kelemah lembutan. Sebab hanya jika kita cerdik dan tulus, tekun dan tabah, sabar dan lemah lembut hingga akhir, maka kita akan melaksanakan misi perutusan demi kebaikan bersama di komunitas, dalam kongregasi. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap cerdik dan tulus, tekun dan sabar, tabah dan lemah lembut
dibentuk dalam kemanusiaan saya. Karena itu, ingatlah dan mari kita renungkan bersama. Cerdik, licik, tanpa sikap tulus adalah tipu muslihat yang menghancurkan. Inilah perbuatan dosa. Maka antara ular dan merpati, sikapnya harus dipadukan. Sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan untuk menata hidup adalah tindakan yang konyol. Kelicikan, kecerdikan, dan ketulusan harus dibangun bersama dan harus berbarengan dengan ketekunan, kesabaran, ketabahan, dan kelemah lembutan. Inilah senjata iman yang memungkinkan kita sanggup mengalahkan kejahatan dalam diri kita, kejahatan yang ada di luar diri kita, dalam komunitas dan kongregasi kita. Ingatlah juga dan peganglah dasar iman ini. Kita bersaksi atas nama Allah yang memanggil, memilih dan mengutus kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena itu, kita tidak boleh melihat tantangan seberat apapun sebagai maut dan kebinasaan. Dalam Allah dan dalam kekuatan Allah, suasana maut itu justru menjadi berkat dan kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Maka dalam ajaran resmi gereja dikatakan, jangan pernah berhenti bersaksi untuk berbuat baik. Dan ini jalan keempat. Karena itu pada momen terakhir ini, saya hanya bisa berkata seperti ini. Marilah kita bertahan. Marilah kita setia untuk memperoleh hidup dan keselamatan dengan menghidupi resep sabda Yesus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Mari kita bermenung diri. Amin.